Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu kulli fakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji tentang pelarangan-pelarangan yang dalil datang menjelaskan akan keharamannya untuk kita menjauhkan diri darinya. Karena kita dibimbing kemaslahatan itu dengan mengenal kebaikan dan mengenal keburukan. Kebaikan dikenali untuk diambil manfaatnya, keburukan dikenali untuk ditinggalkan bahayanya. Dan termasuk kejahilan, orang tidak mengenal apa itu jahil karena bisa terperosok. Berikutnya tema yang kita angkat tentang adab pergaulan jangan sampai mengganggu kepada lingkungan. Nanti akan berlanjut tentang masalah seluk-beluk sumpah. Karena kita makhluk sosial, hidup tidak sendirian. Adam dicipta sendiri kesepian, diberi pendamping Hawa orangnya, darinya berketurunan, akhirnya berkembang biak laki perempuan jumlahnya gak karuh-karuan. Sedunia yang hidup bareng sekarang berapa jumlahnya? Dan 6 miliar atau 7 miliar, sing mati pun pinten, yang ke depan masih berapa? Apalagi jinnya, lingkungannya. Itu bukti kita sebagai makhluk sosial, dan hikmahnya besar, yaitu untuk membesarkan pahala. Karena sak takwa takwane wong takwa, kalau sendirian pahalanya terbatas. Sak takwa takwane wong takwa la ijen pahalanya terbatas. Maka dengan bersosial itu nanti bisa membesarkan pahala, tidak bisa dihitung. Pelopor kebaikan. Ayo ngaji, wong dijak geruduk, hanya bilang gitu saja, itu dapat pahala sejumlah mereka yang mengikuti jejak. Apalagi yang mengikuti jejak itu orangnya seluruh dunia. Apalagi kita juga punya media, bisa menyebar ke mana-mana. Itu untuk membesarkan pahala, tapi juga waspada, jangan sampai untuk membesarkan dosa. Karena wong sing ngejak kepada kejelekan dapat dosa dari kejelekannya, ditambah dosa orang yang mengikuti jejaknya. Seperti kasus membunuhnya Qabil kepada Habil. Maka nanti bila ada pembunuhan dengan sebab yang sama,
maka pelopor mendapatkan dosa tambah. Sementara membunuh kepada orang beriman tanpa sebab itu seolah membunuh semua manusia. Berapa dosanya? Andaikan penak ngitung nyawa sitok diijoli 100 onto, membunuh semua manusia berapa jumlah? Itu bila kepeloporan kepada kejelekan resikonya besar. Makanya kita makhluk bersosial itu memang untuk membesarkan pahala, sama-sama memberikan kepeloporan kebaikan yang kita peloporkan. Makanya ketika kita bergaul sosial, wujudkan keimanan, wujudkan keislaman. Iman membuahkan aman, Islam membuahkan selamat. Karena antara aman dan iman itu satu rumpun kata. Antara Islam dan selamat itu bahasa apa? Selamat niku. Ya bahasa Arab. Jenis bahasa Jawa. Mek dadi bahasa Jawa ngoten iki. Salamatun dipoco selamat. Itu membuahkan keamanan, membuahkan keselamatan, sebagaimana pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun milisanih wayati. Orang dikatakan berislam ada tanda kebenaran keislamannya di bidang sosial. Nopo? Lingkungannya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Makanya ngaku Islam ning lisannya kok mengganggu lingkungan, tangannya kok mengganggu lingkungan. Entah itu dengan tangannya sing nyolong, tangannya untuk membuat suara yang membahayakan, nanti gendeng-gendeng rontok, koco-koco pecah, bayek-bayek mati. Ini kan perbuatan tangan lagi ngoten niku. Menyebabkan rusaknya lingkungan. Itu menunjukkan ketidakbolehannya. Makanya kalau MUI Jawa Timur mengharamkan son horeg, napa son horeg niku? Itu memang untuk mewujudkan keislaman. Memang Islam itu membuahkan lingkungan selamat dari gangguan tangan dan lisan. Makanya jagalah tangan, jagalah lisan ketika berada di lingkungan, jangan menciptakan kekisruan. Karena tanda keislaman lingkungannya aman dari gangguan tangan dan lisan. Maka sibukkan lisan kita untuk yang Allah jelaskan. Bagaimana di An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Gak enek apike wong ngekehne berbisik-bisik, menggerakkan bibir untuk ngomong, ngejak ngomong wong liyane. Gak enek apike wong sing berbisik-bisik, kecuali satu, bisik-bisik isinya mengajak yang ma'ruf, bisik-bisik menganjurkan sedekah, bisik-bisik untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Nah itu bisik-bisik yang kayak begitu silahkan, selebihnya tinggalkan. Makanya sibukkan dengan zikir bila kita tidak bergaul dengan lingkungan. Demikian juga iman membuahkan aman, sebagaimana pesan Nabi SAW, la yumna ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tonggone rumongso aman. Lah ngaku iman tonggone kok nggak aman, gara-gara gangguan tangan, lisan dan macam-macam, itu cacat nanti keimanannya. Ya termasuk di sini apa? Perbuatan yang berpotensi sering terjadi mendapatkan arahan sampai itu berada di masjid. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-39, yaitu idzaul musallin, mengganggu kepada orang yang sholat. Bentuknya banyak, yang sudah dikenal atau belum dikenal. Di antara ada kebiasaan masyarakat dianggap bisa, tapi itu mengganggu. Termasuk gangguan kepada orang yang salat, yang itu tidak boleh. Misalnya
Wonge akeh sing maca Quran mek siji dibanterne, niku malah ganggu. Tapi lek kan sekaruan maca kabeh niku malah mboten ganggu. Bapak enek sing dirungokne. Makanya siapa yang di masjid hendak maca Quran, lihat kondisi, banter apa lirih. Sekira sing maca akeh itu malah gak apa-apa disuarakan. Kenapa? Gak enek sing dirungokne. Tapi lek mau meneng kabeh sing maca mek siji, ya niku saged bledru kabeh. Sampai itu saja kita mendapatkan arahan, apalagi mengganggu orang sholat bukan bacaan Quran. Entah itu suara musik, suara nyanyi, yang kadang tonggone duwe gawe, suarane bau wanter, sampai masjid wayah sholat gak karuh-karuan, sehingga suara takbir imam gak krungu. Nah, itu kan termasuk mengganggu juga yang seperti itu. Dan bahasa semisal. Demikian juga mengganggu kepada yang sholat dengan gangguan liyane, model bocah cilik dijaraki. Ya di sini apa termasuk diantara bentuk mengganggu, yaitu muncul bau dari badan sehingga mengganggu kepada lingkungan. Contohnya apa? Kita baca dalilnya. Man akalal basol wasum wal kurros fala yaqrabana masjidana fa innal malaikata mimma ya'ta'adza minhu banu adama. Man akal basol sapa sing dahar basol, semisal bumbon lek didahar ambune ngelek-ngelek, nopo brambang, nopo bawang, nopo malih jengkol, nopo jering, nopo teh, sehingga hari kalau berucap niku bau mulut bekas dahar niku malah kemedul, sehingga sing sholat menika terganggu bau. Basum bawang putih, wal kurros semisal daun kucai atau yang lain. Itu diantara nama-nama yang sempat termakan di lingkungan penulis yang dikaitkan dengan dawuh Nabi SAW. Itu diantara makanan yang ketika dimakan walaupun itu halal tapi baunya mengganggu pada lingkungan. Maka kepada yang demikian pesan Nabi, fala yaqrabanna masjidana. Maka betul-betul jangan sampai mendekat ke masjid kami. Lafaz yaqrabanna itu ada nun yang disita menunjukkan penguat. Bahkan termasuk ini unsur sumpah. Demi Allah, wong sing ngono ki betul-betul jangan mendekat ke masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata, maka sungguhnya malaikat ya ta'adza merasa terganggu. Mimma dari apa yang ya ta'adza terganggu minhu darinya banu Adam anak Adam. Terus manusia menawi mencium bau sing gak enak niku terganggu, mungkin bau ketiak, bau mulut, bau rambut sing wayah dikeramasi mboten, bau sandangan sing wayah dipun umbah dereng, bau mulut semestinya sikatan juga ndak sikatan. Termasuk juga berangkat ke masjid nuwun sewu ngerokok sehingga hari kala sujud mungkin sajadahe kena napa sebulane king mulut nika dipun nggih wong liya napa ambune. Itu juga termasuk, itu bisa mengganggu orang. Apalagi asap rokok sing nyedot sak pirang-pirang namanya perokok pasif. Oh, niku mengke hisape angel mboten. Sing nuntut sak pirang-pirang sebabnya terbawa angin kemana-mana, wong sing nyedot kena penyakit, mungkin nuntut sapa sing menghembuskan ini. Saged dituntut wonten akhirat samangke. Bapak tiyang sing mencemarkan udara niku belum meminta maaf. Sing menghirup jumlahnya terlalu banyak. Gimana nanti hisabnya?
Itu termasuk mengganggu kepada lingkungan. Itu berisiko sangat berat. Karena orang di hari kiamat nanti akan saling tuntut satu dengan yang lain, sehingga alat bayar dinar enggak punya, dirham enggak punya. Yang ada amal kebaikan nggih bayar denda-denda. Ketika belum terbayar, kejelekan si penuntut nanti akan diambil, dibebankan kepada yang enggak bisa menyelesaikan tugasnya, akhirnya semakin terbenam di neraka. Loh, bahaya mboten. Ini termasuk pergaulan sosial. Makanya supaya kita tuh banyak memberikan maslahat, maka wujudkan keislaman membuahkan keselamatan. Tangan kita membuahkan keselamatan, lisan kita membuahkan keselamatan. Iman pun juga demikian, menciptakan suasana aman. Termasuk kita punya kemerdekaan, maka jaga dengan keimanan supaya aman terjaga. Bapak menawi kemerdekaan boten dipun jaga ndamel iman, dijogo ndamel kemaksiatan, mengke aman terganggu, lalu datang penjajah lagi ya, itu kan nanti kan permasalahannya kan seperti itu. Kenapa? Allah mengancam, la in syakaratum azidanakum, nek syukur menggunakan nikmat Allah ditambah-tambahi, tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid, bila kamu kufur siksaku sangat keras. Kesimpulannya, kita makhluk sosial, ciptakan suasana sebagaimana identitas kita. Orang Islam menciptakan suasana selamat, orang iman menciptakan suasana aman. Jangan sampai tangan lisan kita mengganggu kepada lingkungan. Terus menawi swara keng lisan macane ayat wonten tiyang sing tersinggung, ngoten termasuk nglarani ati mboten? Tentunya tidak. Karena definisi dari hadis itu sudah sangat jelas. Al-muslimu man salimal muslimun. Sing rumangsa Islam itu tiang-tiang Islam. Ya, tiang-tiang kafir krungu ayat dibacakan tambah loro. Tambah napa? Loro. Dipun jelas nih syarahnya, tafsirnya tambah loro. Niku sing membacakan ayat mboten dikatakan dosa. Kenapa? Karena yang tidak boleh adanya gangguan itu yang sama-sama muslim. Dan memang aslinya orang itu Islam. Apabila mereka kesakitan berarti sengaja melepas dari keislaman. Ketika sakit itu justru diperingatkan, kamu itu aslinya itu Islam, kenapa kamu tinggalkan? Islam itu fitrah, Islam itu tauhid, Islam itu taat. Kenapa yang lain malah kamu kerjakan? Niku ibaratnya dukun pijet mijeti tiyang sing keseliyo dipun demok kelaran mboten? Benane keseliyo kelaran mboten? Ya jelas kelaran. Niku kira-kira sing benane keseliyo niku mulasara napa ngobati? Ya niku ngobati mboten mulasara ngoten niku. Niku tidak menyakiti tapi mengobati. Kenapa kok sakit? Ya pancen keseliyo ya loro. Lekah diobati ya ramari-mari. Itu sakit sebagai obat seperti itu. Pahitnya obat itu bukan menyakiti. Pahitnya nasihat itu tidak menyakiti. Karena pesan Nabi, kulil haqqa walau kana murron, sampaikan yang hak walaupun pahit. Kenapa? Itu pahitnya obat. Sengaja dicari, dibeli. Relo kepahitan, kepanasan untuk kesembuhan. Itu tidak menyakiti itu. Memang itu prosesnya. Dan itu apabila ada dosa, sakit yang ada nanti akan menyebabkan dosanya gugur, diberi pahala dan ditingkatkan derajat. Makanya orang beriman ketika tersakiti, entah itu ketusuk duri, kena musibah, duka, gundah, gelisah, itu nanti akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Berikutnya masuk poin yang ke-40, temanya masalah sumpah. Man halafa bi ghairi faqad asyraka aw kafar. Man kana khalifan falyahlif billah aw liyasmut.
Man barang siapa yang halafa sumpah bi ghairillah, nama yang disebut bukan Allah tapi selain Allah, faqad kafar, maka dia telah melakukan kekafiran, au asyraka, atau melakukan kesyirikan. Man kana halifan sapa sing sumpah falyahlifillah, ketika menyebut nama cukup Allah saja, demi Allah. Au liyasmut, atau diam. Apa makna sumpah? Sumpah adalah ta'kidu syai' bi dzikril mu'azzam bi adatil qasam, menguatkan sesuatu dengan disebutkan pihak yang diagungkan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk sumpah. Berarti tiyang gadah perlu wong liya rong percaya, ben gelem percaya, maka disebutkan nama Allah sebagai jaminannya menggunakan bahasa yang telah ditetapkan. Biasanya kayak basa kita sami sumpah niku muni napa? Demi Allah. Atau yang lain, saya bersumpah. Senada dengan itu. Lah orang itu mengukuhkan seperti itu biasanya duwe petung sing kono gombali, gombal lah mo, tenan gombal. Demi Allah toh. Oh malah menang. Itu menunjukkan tenanan, sing ra percaya malah percaya. Itu namanya sumpah. Dari susunan bahasa Arabnya itu ada 4 unsur. Yang satu amil qasam, 2 alat qasam, 3 muqasambi, 4 jawab qasam. Ambil qasam itu semisal Allah bersumpah. Alat qasam semisal wawu dan lafaz Allah. Muqasambi semisal demi Allah. Kemudian jawab qasam isinya apa? Demi Allah saya bersumpah saya akan datang ke rumahmu. Senada dengan itu. Demi Allah saya bersumpah ini benar. Demi Allah saya bersumpah saya enggak ngapusi. Demi Allah saya bersumpah saya betul-betul menyaksikan. Nah, senada dengan itu. Kemudian sumpah yang diperbolehkan itu syaratnya apa? 1, pokoknya jujur. 2, urusannya penting. 3, nama yang dijadikan jaminan harus nama Allah tok. Nomor 4, wong yang diajak mungkin masih ada keraguan atau memang untuk mengokohkan sesuatu yang butuh kokoh. Itu ada 4 unsur. 1, wongnya jujur. 2, perkaranya penting. 3, nama yang dipakai jaminan harus nama Allah tok. Demi niku kudu demi Allah. Yang keempat, orang yang diajak bicara itu mungkin ragu atau ini perkara penting untuk meyakinkan. Untuk kasus itu silahkan sumpah. Nopo sumpah yang sering terjadi dalam hadis. Misalnya hendak menyampaikan hadis karena itu penting, wong sing diceritakan hadis biar perhatikan. Itu boleh bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Ini ada perkara penting, perhatikan. Nabi suka mengungkapkan, demi Allah saya mencintaimu, akan kuajarkan kepadamu sebuah pesan. Senada itu. Itu untuk memperkokoh. Yang kayak begitu silahkan bersumpah. Atau kasus di pengadilan, hakim tidak tahu, ingin cari penguat yang nanti akan menjadi pengokoh keputusannya, saya tidak tahu, makanya itu butuh saksi. Kamu betul-betul menyaksikan. Bila memang betul, jujur, sumpahlah, nanti kan saya putuskan. Wani sumpah, hakim memutuskan. Itu sumpah di pengadilan, silahkan. Kemudian nama yang dipakai itu nama Allah, semisal demi Allah atau demi zat yang jiwaku di tangannya, atau demi zat pemilik Ka'bah, demi zat pencipta langit dan bumi, boleh. Tapi kalau yang dijadikan jonggol sumpah niku makhluk, ndak boleh. Napa?
demi sambar bledek, demi sumpah pocong. Napa malih? Demi Ibu Pertiwi. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur pengagungan seolah itu sebagai penentu nasib dan jaminan, sementara dia makhluk yang nggak punya hak untuk diagungkan karena nggak bisa memberikan jaminan. Sehingga dengan begitu nanti akan masuk kepada perbuatan kufur atau syirik, yaitu kufur nikmat. Mestinya Allah, tapi kenapa kok bukan Allah yang dijadikan jaminan? Atau syirik, mestinya itu Allah yang diagungkan, yang punya hak ketuhanan, tapi kenapa kok makhluk? Nah, nanti bisa kesana nanti resikonya. Makanya dihindari nama disebut selain Allah, maka itu harus nama Allah saja. Lalu berikutnya, sumpah itu untuk memperkokoh kebaikan, tidak boleh sumpah hanya sebatas untuk mencari sesuap nasi atau memperkokoh kejelekan. Sumpah sebatas untuk melariskan dagangan termasuk haram, hilang berkah. Termasuk sumpah untuk merampas harta orang lain, itu nanti termasuk dosa besar. Namanya yaminus sobri, sumpah kesabaran. Berarti sabar daftar kepada kehancuran. Atau sumpah untuk merampas, sumpah untuk tidak berbuat baik. Demi Allah saya tidak membantu kamu, itu tidak boleh. Demi Allah saya tidak akan memandang kamu, tidak boleh. Demi Allah saya akan memutus hubungan rahim denganmu, tidak boleh. Maka itu wajib untuk dicabut. Termasuk melariskan dagangan, mek golek badhe sewu, sumpah apalagi barang asar, menodai waktu mulia, nanti lebih gede nanti dosanya. Itu seluk-beluk masalah sumpah. Makanya umat Islam sebenarnya dengan jujur sudah cukup, tidak usah nopo jual sumpah. Berikutnya yang ke-41, al-yamin al-kadhibah, sumpah ternyata isinya kedustaan. Man khalafa ala yaminin yaktatiu biha malal mri'in muslimin wa 'alaiha fajir laqiyallaha wa wa 'alaihi ghadban. Man barang siapa yang khalafa bersumpah ala yaminin atas sebuah sumpah, yaktatiu sumpahnya ia gunakan merampas biha dengannya malam ri'in muslimin, hartanya orang Islam. Pengen dimenangkan di pengadilan lalu disuruh sumpah palsu. Tujuannya biar dimenangkan sehingga nanti bisa mendapatkan harta yang dipersengketakan. Berapa besarnya tidak tahu, kecil saja sudah dosa, apalagi besar. Wa di mana dia ala di atas sumpahnya fajirun, curang, dusta, sumpah palsu. Apa resikonya? Laqiyallaha, dia kelak ketemu dengan Allah, wa di mana Allah alih kepada dia ghadban, marah. Sehingga Allah tidak mau memandang dengan kasih sayang, Allah tidak mau bicara untuk memberikan keselamatan, Allah juga tidak mengampunkan dosanya, dan Allah akan menyediakan siksa yang pedih, sehingga ketika minta tolong ditolak. Itu resikonya itu ke sana. Makanya siapa yang menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Makanya bila kita pernah berkasus lalu kalah di dunia, tidak usah khawatir. Kenapa? Masih akan ada pengadilan lagi. Di mana? Di akhirat. Kenapa? Nek donya hakim belum tentu bisa dihakimi, tapi di akhirat semua manusia akan dihakimi, walaupun dia juga jadi hakim. Karena ada Allah itu adalah hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim itu Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi semua makhluk. Kenapa? Allah adalah ahkamul hakimin, hakimnya para hakim. Di antara hakim itu hakim yang paling adil, maka tidak ada orang yang bisa lolos dari
mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan gede, sebiji sawi saja akan dituntut. Dan di masyarakat itu banyak, apalagi di akhir zaman. Apalagi harta dibuka, semua mata menjadi hijau sehingga semangat mencari. Apalagi hakimnya itu bisa disuap. Nah, itu resikonya sangat besar. Berikutnya 42. Al-halaf fil bai', sumpah di dalam jual beli. Iyakum wa kasratal halaf fil bai' fa innahu yunfiku thumma yamhaku. Iyakum, saya tujukan kepada kalian, wa kasratal halaf, jauhi oleh kalian memperbanyak sumpah fil bai' ketika berjual beli. Artinya transaksi yang banyak ada itu ada jual beli, sehingga menjadi contoh. Tapi pelarangan memperbanyak sumpah bukan jual beli saja, ya semua hal. Kenapa kok jual beli? Contoh, karena yang banyak dikerjakan orang sumpah di dalam jual beli, tapi yang lain-lain juga ada. Kesimpulannya memperbanyak sumpah itu tidak boleh. Untuk apa? Jual beli dan lain-lain. Fa innahu yunfiku, karena itu bisa melariskan dagangan. Summa yamhaku, setelah itu nanti akan terhapus berkahnya. Kita lo waris badene wake, tapi tidak ada keberkahannya. Napa tandane? Tiang kita memiliki sarana pol ning boten berkah. Napa? Satu, enggak ada ketentraman jiwa. Dua, tidak bisa mendukung hartanya untuk amal soleh. Tiga, dimudahkan harta untuk dihambur-hamburkan. Itu diantara tanda-tanda itu tidak berkah. Kita akeh tapi tidak pernah puas. Bagaikan minum air garam, semakin minum semakin haus. Sehingga dia nanti akan tersiksa mengumpulkan. Sehingga nanti memperberat hisab. Halal saja hisabnya berat, apalagi haram. Halal saja itu hisabnya berat, apalagi haram. Al-halafu munfiqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barokah. Sumpah itu melariskan dagangan tapi menghapuskan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kasratul khair wa dawamu wasdiyatu fi'lin muyassaran wa huwa al-halal. Berkah adalah kebaikan. Jumlahnya banyak. Semakin lama semakin berkembang. Didapatkan dengan cara yang mudah. Walaupun sedikit tapi halal. Itu namanya berkah. Makanya cukup dengan berkah, bukan dengan apa? Jumlah. Napa contoh berkah? Tasahharu fa inna fis suhur barokah. Supaya kamu makan sahur, karena di dalam ketaatanmu dalam bentuk makan sahur itu diberkahi. Gak enak yang dikonsumsi walaupun itu dengan seteguk air, walau bijaraati ma'in. Itu nanti posone kuat. Kenapa? Diberkahi. Itu contoh berkah. Secara teori, tiang ngombe niku wonten tenagane mboten? Enggak ada. Tapi dengan puasa ternyata itu kuat untuk berpuasa. Itu contoh berkah. Kasus lain ketika penggalian parit untuk persiapan perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Madinah dikepung karena dikelilingi oleh gunung, lorong masuk itu yang dipasang joglangan raksasa, tiang nggak bisa masuk galian, panah dari atas, mereka nggak berani.
Itu ternyata Nabi sangat lapar, diganjel waktu jik panggah luwe, ganjel lagi luwe. Ada sebuah keluarga yang tahu, kemudian istri masak, cuma beberapa genggam bahan makan. Pesan pada suaminya, undang Rasul bersama beberapa saja karena nggak cukup. Rasul dipun caosi pirsa, dinepun aturi supados rawuh dipun caosi hidangan. Ternyata ya umum nih wong sak biajek teko kabeh. Tuan rumah bingung mboten? Wah, ndak wong sak mene kian sing disuguhne mek sak piring terus dadi apa gitu. Suami ditanya, "Piye to Mas kok ngono?" Lah mbuh sing tak atur ya Rasul tok, Rasul dhewe ya ngono. Mbuh ndak ngerti aku. Akhirnya Rasul masuk, ditunjukkan di mana memasak, kemudian ditunjukkan, lalu didoakan keberkahan, lalu dipanggil 10 orang masuk, makan sak warge. Selesai, 10 masuk, makan sak warge. Otomatis masuk bismillah, mencedok bismillah, makan bismillah. Nanti supaya diberkahi, enggak nanti setan nyerobot. Panggah warek-warek mengge, tak pirang-pirang piring. Ternyata sampai jumlahnya ratusan bahkan ribuan atau minimal mendekati ribuan niku kenyang kabeh. Lan sing dimasak niku mboten suda ning malah tambah mongkrok. Itu contoh berkah. Makanya cukup itu dengan berkah bukan dengan jumlah. Makanya sumpah itu melariskan dagangan, menumpuk harta tapi tidak ada berkahnya sehingga repot ngitung tapi enggak ada maslahat. Repot ngitung tapi nggak ada maslahat, nanti hisabnya berat. Nah itu begitu. Kemudian siapa yang kadung bersumpah ternyata dikoreksi sumpahnya salah, kemudian sekarang pengen menggugurkan, apa itu ada? Jawabnya ada. Itu pada surah Al-Maidah yang ke-89. Ini kita akan membaca denda orang yang sumpah lalu dicabut. Istilahnya itu bayar dendone sumpah sing dicabut. Allah paring dawuh, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menuntut kepada kamu dengan sumpah penghalus bahasa yang tidak kamu niati sumpah. Nya pengantuk ya, oh demi Allah, niku sumpah penghalus bahasa, itu enggak dituntut karena enggak ada niatan sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tetapi sumpah yang dituntut ya memang kamu punya keinginan mengokohkan dengan sumpah. Fakafaratuhu, maka dendanya ketika dicabut, pertama it'amu asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min ausati matut imuna ahlikum, dari standar makan yang biasa kamu berikan makan kepada keluargamu. Au kiswatu, atau memberi pakaian pada 10 orang yang butuh disandangi. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu salasati ayam, siapa yang enggak jumpa puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanakum idza khalaftum, itu denda sumpahmu bila kamu sumpah. Makanya waqfadu aimanakum, jaga sumpahmu. Kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tashkurun, begitulah Allah menjelaskan ayatnya supaya kamu syukur. Dari macam-macam denda sing papat wau, memberi makan, pakaian, atau memerdekakan budak, atau poso 3 dina, pilih sing pundi? Pilih sing paling penak napa pilih sing paling maslahat datang masyarakat lan jera buat si pelaku? Nah sing pundi? Fungsi hukuman itu membuat jera supaya nggak melanggar lagi, sehingga yang dipilih hakim nanti memilihkan, karena menghukum itu membuat jera sehingga orang nggak bisa milih sak sire dhewe. Ngewake mangan wong padha wareg nggak ada manfaatnya. Ngewai sandangan wong turah-turah sandangane gak banyak manfaatnya. Poso 3 dina gak ada pengaruh sosial. Lek kon memerdekakan budak lagi mikir pinten krusnya budak pinten regane? Bisa 5 ekor unta.
Unta satu 30 juta. Unta 5 pinten? 150. Nah, niki lagi mikir lho nggih. Wah, hak mono. Wis rasah dibaleni. Sak nggelan dendone sak mono kian. Nanti bisa dipilihkan membuat jera. Karena memang fungsinya itu untuk orang itu tertata, hukuman itu bisa membuat jera. Dene pangkah randu apa-apa, isone mek poso, itu namanya terpaksa. Yang itu setiap orang bisa dibilang bisa. Maka daripada itu jagalah sumpah. Karena apa? Bila itu sampai enggak benar kemudian dilepas, itu ternyata dendanya dia dituntut dan hakim memilihkan yang dia akan merasa jera terhukum sehingga nanti akan mendapatkan risiko yang berat. Nah, demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Ada beberapa poin tentang masalah sumpah dan ada bergaul. Semoga saja apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.